Di dalam buku ini ada cerita yang ingin saya bagikan, yaitu cerita legenda Tanduk Alam. Cerita ini merupakan cerita rakyat banggai laut yang kita cintai. Begini ceritanya. Legenda Tanduk Alam. Dahulu kala di Banggai hiduplah seorang ulama agama Islam berasal dari negeri Palembang yang bernama Hasan Tanduk Alam. Di masyarakat dia dikenal dengan nama Tanduk Alam, tapi tidak bertanduk ya. Sebelum tinggal di Banggai, dia sempat menerabi tanah sia-sia, membuat berbagai macam perhiasan sambil mengajarkan agama Islam. Tanduk Alam juga dikenal di kalangan istana kerajaan Banggai yang dipimpin oleh Raja Adi Cokro. Suatu hari, istana kerajaan Banggai dan seluruh rakyat negeri Banggai bersedih karena tiba-tiba putri Raja Adi Cokro hilang. Menurut kabar, putri disembunyikan di Pulau Sabu oleh orang-orang Tobelo atas perintah Raja Ternate karena ingin menguasai kerajaan Banggai. Pergilah ke Pulau Sabu, selamatkan putriku, perintah Baginda Adi Cokro kepada keempat basalonya. Dengan membawa pasukan, keempat basalo itu berlayar menuju Pulau Sabu. Terjadi pertempuran hebat antara pasukan kerajaan Banggai dan pasukan kerajaan Tobelo. Namun pada akhirnya pertempuran mereka gagal menyelamatkan Tuan Putri. Maafkan kami, Baginda, jumlah pasukan Tobelo jauh lebih banyak, kata salah seorang basalo. Raja Adi Cokro duduk termenung dengan wajah yang sedih. Ia sungguh mencemaskan keselamatan putrinya. Tiba-tiba basal lain bernama Tanah Berengan berkata, bagaimana jika kita meminta pendapat Tanduk Alam? Ia adalah orang yang cerdas dan bijaksana. Hamba yakin ia pasti dapat membantu kita. Kau benar juga. Selama ini ia selalu membantu kita memecahkan masalah. Cepat, kau panggil dia untuk menghadapku, perintah Baginda Adi Cokro. Tanda Berengan segera bergegas menuju kediaman Tanduk Alam. Ampun Baginda, hamba siap menerima perintah dari Baginda, kata Tanduk Alam saat menghadap Baginda Adi Cokro. Tolong temukan putriku. Aku sangat mencemaskannya, keluh Baginda Adi Cokro. Baiklah, hamba akan berusaha membantu. Namun sebaiknya hamba tak usah membawa pasukan, karena semakin banyak pasukan akan semakin banyak korban yang berjatuhan. Jawab Tanduk Alam. Raja pun menyanggupinya. Tanduk Alam dan keempat basalo berlayar menuju Pulau Sabu. Dalam perjalanan, mereka mengatur siasat, memutuskan hanya Tanduk Alam yang akan memasuki Pulau Sabu. Tanduk Alam, apakah tidak bahaya jika kau pergi sendiri? Tanya salah seorang basalo. Jika Tuhan mengizinkan, aku pasti dapat menyelamatkan Tuan Putri, jawab Tanduk Alam. Tanduk Alam memanjatkan doa. Tubuh Tanduk Alam menghilang dari atas perahu. Dengan mudahnya ia melewati orang-orang Tobelo yang menjaga rumah tempat putri disembunyikan. Tanduk Alam memasuki satu kamar. Dilihatnya putri sedang tidur. Putri terkejut saat melihat seorang pemuda berjubah putih di dekatnya. Tenanglah putri, aku Tanduk Alam. Aku diutus ayahandamu untuk menyelamatkan dari tempat ini, kata Tanduk Alam dengan suara pelan. Benarkah
keempat pengawal ayahandamu. Mereka sedang menunggu di perahu. Ayo Putri, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Jangan alam. Bagaimana caranya, Tuhan? Tanya sang putri bingung. Duduklah dan pejamkan matamu, Tuan Putri. Jangan alam. Putri pun duduk dan pejamkan matanya. Tanduk alam memegang kedua tangan sang putri sambil memanjatkan doa. Sesaat kemudian, keduanya menghilang dari ruangan itu. Saat sang putri membuka mata, keduanya sudah berada di atas perahu. Keempat pasangan itu terkejut, bukan pelak kepala, saat melihat tanduk alam dan sang putri tiba-tiba muncul di samping mereka. Ayo Basalo, kita harus segera meninggalkan pulau ini. Perintah tanduk alam. Raja Cokro menyambut tangan putrinya dengan sukacita sebagai ucapan terima kasih yang menawarkan hadiah pada tanduk alam. Sebutkan saja apa yang kau mau, aku akan mengabulkannya, kata raja. Hamba tidak memiliki keinginan, tapi sekiranya baginda tidak keberatan, hamba meminta sebidang tanah kosong dan rawa-rawa untuk hamba tanami durian dan sagu. Jawab tanduk alam. Raja Cokro terkesan dengan permintaan tanduk alam yang sederhana itu. Ia segera memerintahkan prajuritnya untuk membuka lahan yang akan diberikan kepada tanduk alam. Beberapa tahun kemudian, lahan pemberian baginda Cokro mendapat hasil yang berlimpahan. Tanduk alam juga tak pelit berbagi ilmu berkebun. Banyak penduduk Banggai yang sukses menanam di kebun mereka sendiri. Tanduk alam mempersunting Putri Basalo tanah benengan. Tanduk alam hidup di negeri Banggai hingga akhir hayatnya. Dengan tujuan menghargai jasa beliau terhadap negeri Banggai, masyarakat di daerah tersebut mengubur jasa tanduk alam di tanah Banggai. Bapak Ibu, ada yang tahu tidak di mana letak makam tanduk alam berada? Ayo, sini saya kasih tahu. Makam tanduk alam terletak di belakang istana kerajaan Banggai, tepatnya di samping Desultan di bagian gedung DPR lama. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang mau berkunjung, berziarah, silakan ya, karena makam tanduk alam masih terletak di perkotaan Banggai. Pesan moral dari cerita tanduk alam tadi adalah berbuat baiklah dan ikhlas membantu orang lain, maka jalan hidup kita akan dimudahkan. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris daerah dan seluruh jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banggai tentu ini akan menjadi motivasi dan inspirasi bagi adik-adik semua. Semoga adik Kenzi Dahayu ini akan menjadi yang terbaik pada tingkat kejuaraan lomba bertutur tingkat provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 28 Agustus tahun 2025. Ya, terima kasih Kenzi. Dengan sebuah pantun, merah putih berkibar di langit biru, diterpa angin berulang kali. Dirgahayu ke-80 Indonesiaku, kuatkan semangat persatuan dalam hati. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Banggai Laut bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Laut, yang kami hormati Wakil Bupati Banggai Laut bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Laut, yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut bersama Ibu dan jajarannya, yang kami hormati yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut, yang kami hormati Sekretaris Daerah bersama Ibu, yang kami hormati pengibar bendera tahun 2025. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita berkumpul di Gedung Ali Hamid Banggai, tentunya dalam acara Ramadhan peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025 di Kabupaten Banggai Laut.
Di usia yang ke-80 tahun, kita semua berharap rakyat makin sejahtera dan Indonesia semakin maju untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Di momen HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia ini, berbagai keseruan dan kemeriahan seluruh rangkaian kegiatan telah dirasakan masyarakat Banggai Laut. Namun bukan hanya masyarakat biasa saja yang terlibat, namun jajaran eksekutif seperti bupati, wakil bupati, dan jajarannya serta anggota legislatif juga ikut menjadi peserta lomba dan pertandingan pada tahun ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Tentunya ini semua adalah wujud persatuan dan keharmonisan antara jajaran pemerintah dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai Laut. Dan hadirin sekalian, memulai acara ini, mari kita tundukkan kepala sejenak. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh rangkaian acara peringatan 17 Agustus tahun 2025 ini berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu dimohon kepada Kepala Kantor Kementerian Agama memimpin doa pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati pada malam hari ini kami seluruh masyarakat Kabupaten Banggai Laut mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu, karena Engkaulah sang pencipta alam semesta ini. Engkaulah zat yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula yang menentukan segala-galanya. Atas berkat dan rahmat-Mu, pada malam hari ini kami dapat hadir dalam kegiatan ramah tamah atas selesainya upacara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, 17 Agustus 2025. Oleh karena itu, hanya kepadamu kami berserah diri dan mohon pertolongan. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha mengilham, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi kepada Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi dan merendahkan. Masukkanlah kami dalam pemeliharaan-Mu yang tak terlenakan, agar persatuan dan persaudaraan kami tetap terpelihara. Allahumma ya Allah, Tuhan penebar cinta, satukanlah hati dan pikiran seluruh anak negeri Banggai Laut. Ikatan cinta, cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa dan setanah air, cinta kepada sesama umat manusia. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha menguatkan, kuatkanlah ikatan antara kami agar saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling mendukung kemajuan. Eratkan tali silaturahmi di antara kami agar saling merawat persaudaraan serta saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah juga dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami.
Ampuni dan muliakanlah para pahlawan syuhada kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seluruh kelancaran dan kemeriahan acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia adalah dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Bangkai Laut. Untuk itu mari kita dengarkan bersama harapan serta arahan pemerintah daerah melalui sambutan Bupati Bangkai Laut yang terhormat Bapak Sofian Kayapa SH MSI. Kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertama saya pikir ada 4 orang. Ya, kalau tidak jawab salam nggak apa-apa, yang bapak saya ambil. Makanya rata-rata kadang orang memberi salam, karena yang menjawab kan semuanya. Tapi kalau menjawab pahalanya dikatakan lagi. Saya coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Bangkai Laut, Ketua DPR, Ketua 1 dan 2, serta anggota yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Forkopimda, ada Pak Kajari, atau yang mewakili ada Pak Kapolres, kami ada Pak Prabu. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama, Pak Sekda, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangkai Laut dan Wakil Ketua, Pak Kapolsek, Bapak dan Ramil sudah masuk Forkopim. Para pimpinan PD yang saya tadi, instansi terkait, para BUMN yang ada di Bangkai Laut, para perbankan, orang tua ASKI yang sempat hadir pada malam hari ini, anak-anakku sekalian yang ada bendera yang alhamdulillah tadi sudah menjalankan tugas dengan baik. Saya pertama kali agak tegang-tegang. Tiba-tiba berubah penampilan ASKI di tahun ini. Kalau dulu dia langsung terus berputar kayak ini, tadi ini tidak, masing-masing cari jalan. Agak tegang. Tapi ketegangan tadi terjawab, alhamdulillah bendera berkibar sebagaimana merdeka di tahun ini, di tahun kalau kita lihat umur Indonesia ini adalah berumur 80 tahun. Kalau kita balik, kita baru 12 tahun. Bangkai Laut ini baru 12 tahun. Merdeka dijajah di tahun 60 Pak. 60 dijajah dengan siapa? Dijajah dengan Luwuk. 59 tanggal 19 November tahun 59 Swapraja yang dibuktikan dengan tubuh yang di samping Polres, di samping Polsek ada tubuh 19 November tahun 1935
Tugu apa itu? Tugu menyerahkan suap raja kepada pemerintah. Ini bicara kemerdekaan kan? Serahkan raja. Maka negara Republik Indonesia memberikan ultimatum kepada semua daerah-daerah kerajaan. Saya ulang lagi, daerah-daerah kerajaan diberi hak untuk mengusulkan rajanya menjadi pejabat bupati. Berkelailah kita. Akhirnya karena dua-dua mengaku jadi raja, kemudian Belanda menurunkan satu nama, sedangkan orang itu tidak inginkan. Maka diturunkan tentara pertama untuk menjadi bupati di Magelang, namanya Bupati Adilin di tahun 50. Kalau konsekuensi dari daerah kerajaan, maka Banggai Laut telah merdeka di tahun 59 tadi, sudah menjadi kabupaten. Suratnya secara resmi ditunjuk kabupaten adalah Kabupaten Banggai berada di sini. Pelaksanaan pemerintahannya itu berada di Lupa. Jadi kita ini baru 12 tahun untuk bisa menyamai pembangunan di Kabupaten Banggai Laut dari 13 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah memang butuh pikiran, butuh tenaga, butuh keringat untuk sekedar menyamai, untuk mendekatkan diri kita, pelayanan masyarakat, pemerintah terhadap masyarakat itu jauh. Tapi alhamdulillah 12 tahun, nanti kita akan yang ke-13 tahun di bulan Desember nanti kita sudah mulai melihat dunia. Hari ini kita sudah punya bandara, kita sudah punya bandara. Hari ini saya punya keluarga yang ada di Bukan Kepulauan, yang ada di Kecamatan Labubu, yang ada di Kecamatan Bangkulu, tidak lagi merasa resah. Ini Bapak, kami tidak bisa tembus. Bukan ombaknya yang besar bagi saya, tapi fasilitas kapal yang kecil. Maka saya masukkan feri dari Banggai ke Bukan Kepulauan. Insya Allah tahun depan bukan feri lagi yang masuk, dan saya akan masukkan kapal sabuk Nusantara dari Manado Gorontalo, Luwu, Labubu, Bukan Kepulauan. Hari ini kita berkaca hari ini di tahun 80 Indonesia merdeka, di 12 tahun Kabupaten Banggai Laut kita sudah mulai belajar dewasa untuk berpikir. Dulu kita dipandang sebelah mata dari provinsi dan tingkat nasional, tapi di Paski hari ini kita mengeluarkan tanduk yang begitu besar, yang panjang dan kuat. Hari ini Banggai Laut mengirim 3, mengirim 4. Saya kirim 4 orang ke provinsi. Kemudian saya kirim dari 4 orang 2 ke Jakarta. Saya tahan 2 ke provinsi. Tapi Allah meluruskan niat kita, Allah mengirimkan 1 saja ke Jakarta, 3 tinggal di provinsi. Kita kabupaten termuda, ibarat rambut belum tumbuh panjang. Dari 13 kabupaten kota ada kabupaten yang tidak dapat satupun untuk mewakili di kabupaten. Tapi kita Banggai Laut bisa 3. Saya dulu termenung kalau saya bertanya, kenapa bisa Banggai Laut begini? Kuncinya hanya 1. Silaturahmi dengan putus, saling menghargai.
pasti tujuan kita akan tercapai. Kalau saling menghargai, silaturahmi tidak akan putus, maka nuansa pembangunan itu akan berkerucut sampai ke atas. Mudah-mudahan malam hari ini dan hingga seterusnya Bagai Laut semakin jaya dan hebat. Tidak sekedar itu. Dulu orang Labowo ini pergi di Gorontalo, biayanya mahal, betul? Yang kuliah di sana mahal. Kemudian pelabuhan tergantung tidak dimanfaatkan itu hampir 3 tahun, hampir 5 tahun malah tidak digunakan. Sudah menjadi temuan terjadi. Kemudian saya masukkan kapal dari Gorontalo dulu Labowo. Sekarang anak-anak membayar motornya dia bawa. Kebetulan ini ada para Rahmannya, bisa tahu ini yang punya kapal. Tidak hanya itu, saya kasih juga kapal secara gratis, Pak. Banggai Labowo, Bangkurung, kasih gratis. Tahun depan saya akan tembuskan dan bukan oleh kapalnya, bukan lagi ganda ya. Akan dari Labowo, Banggai Labowo, Bangkurung dan Milong. Sementara saya proses dengan Kementerian Perhubungan. Tepuk tangan dulu. Karena kita bicara ini hari kemerdekaan. Merdeka itu kita merdeka. Kita nikmati apa yang telah dibangun dan disediakan segala fasilitas oleh pemerintah. Hari ini program presiden jalan merah putih kita jalan. MBG kita jalan. Kalau MBG di daerah lain masih subsidi pemerintah pusat, tapi MBG di Bagai Laut mandiri. Pihak ketiga yang modal, setelah itu baru dibayar oleh negara. Itu namanya mandiri, Pak. Yang lain masih menunggu tanah dari Pemda dikasih oleh negara bangun. Hari ini kita jalan. Kenapa? Masyarakat dewasa. Kalau masyarakat semakin dewasa, pemerintah pasti lebih dewasa lagi. Kita pemerintah ini sebagai pelayan, memberikan fasilitas apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh misalnya orang umroh, orang haji, dulu bikin paspor berfoto di Luwu, sekarang tidak lagi. Sekarang ada di Bagai Laut. Kemarin bawa haji dan umroh berfoto kurang lebih 100 orang, berfoto di sini. Statistik, dulu statistik sendiri, Pak. Kita masih menunggu dia datang periksa di sini, kita mengira baru dia kasih kita tipe A, B dan C. Ini orang statistik. Sekarang statistik sudah berkantor sini, sudah memiliki kantor sini sendiri. Dan insya Allah tahun depan sudah definitif berkantor di sini. Sudah punya sini. Begitu juga Samsat. Maka itu sudah menjadi UPT 9 di Provinsi Sulawesi Tengah, ada di Bagai Laut. Itu contoh. Itu kalau membangun, Pak. Di 80 tahun ini berbarengan dengan 12 tahun yang Bagai Laut, hampir sama mereka. Hampir sama mereka. Mudah-mudahan keceriaan malam ini bagi Bapak Ibu semua yang hadir pada malam ini memberikan nuansa positif bagi pelancaran pembangunan yang ada di Kabupaten Bagai Laut. Khusus anak-anak, saya selaku pemerintah daerah, pribadi dan keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya tidak bisa keluar dari mulut saya, tapi saya pendam dengan hati saya, mudah-mudahan Allah memberikan imbalan setimbal terbanyak kepada Bapak semua, pada anak-anakku yang telah menyelamatkan upacara ini. Tidak ada salah dan salah. Saya juga memberikan apresiasi kepada seluruh panitia, baik panitia secara umum, kemudian ada panitia berjalan dan seterusnya yang telah menyelenggarakan acara hari ulang tahun dengan sukses. Jadi suksesnya bukan itu, suksesnya malam ini, Pak. Kalau banyak hadir bukan sukses.
Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat. Kalau orang Bulangi bilang semua stakeholder yang memberikan pikiran, tenaga, sehingga perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 yang kita laksanakan dari tanggal 13, 14, 15, 16, dan 17 sampai dengan malam ini berjalan dengan baik. Ini anak-anak ada sertifikatnya? Ada ya? Kalau ada sertifikatnya? Ya. Semua kita berikan sertifikat, karena sertifikat ini bisa ada anakku gunakan di mana saja. Siapa yang masuk polisi boleh, berarti dia punya baris per baris sudah teruji. Begitu Pak. Berlanjut ya? Siap. Kalau kita yang OPD kemarin membaris hanya latihan 3 jam, dibantu dengan hujan berarti aman, napas aman. Ya. Ibu-ibu, saya berpesan ya, kita Banggai Laut ini sudah mulai naik pendidikannya. Saya selalu wanti-wanti, boleh anak-anak bawa ibu berikan HP, boleh, tapi ada penggunaan HP, jangan sampai dia main game. Tapi insya Allah tahun berikutnya saya sudah perintahkan yang OPD untuk sekolah. Kali ini kita sudah mulai merdeka, anak-anak juga sekolahnya sudah bagus. Kalau di provinsi disebut banyak berani, kita lagi bukan berani, kita sudah nekat Pak. Kita tidak punya uang, tapi saya mampu sekolahkan anak-anak Banggai Laut yang masih dokter umum Pak. Ya. Ada berapa Pak? 7 orang. Anak-anak Banggai Laut yang masih berstatus dokter umum. Saya kasih beasiswa Pemda. Ini tidak main-main, dan ini serius Pak. Walaupun efisiensi, walaupun kita punya utang banyak, tapi saya berani karena berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia, secara otomatis pelayanan kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Lu rumah sakit nol, dokter ahli tidak ada. Kalau sekarang dokter ahli bertumpah ruah, ada 13 dokter ahli sekarang ini di rumah sakit. Anak-anak datang dari Bangkurung, dari Kabogo, dari Bukan Kepulauan, Kabu Kaki. Saya punya anak ini, dia tidak mau kuliah. Maunya apa? Maunya masuk tentara. Saya pindah rekomendasi. Setelah HUT ini kita hadapi lagi hari ulang tahunnya. Apa dulu? Malah Kutumbe. Setelah itu kita hadapi hari ulang tahun Banggai Laut. Setelah itu kita hadapi terakhir tahun baru. Tapi kalau mau hebat harus tahan di fitnah. Kalau mau hebat harus tahan dibully, harus tahan masuk koran, harus tahan dilapor di Kejaksaan Tinggi, harus tahan dilapor di KPK, harus tahan. Saya 36 tahun, 40 tahun saya di rantau. Masa saya menghancurkan, saya pulang dari rantau, saya menghancurkan diri saya di tempat saya lahir. Tidak masuk akal. Saya kalau merusak diri saya di tempat lain, saya boleh bunuh orang, saya boleh mencuri, saya boleh ambil uang orang, tapi bukan di tempat saya lahir. Saya memimpin 2022 Banggai Laut keluar dari daerah tertinggal. Dulu daerah tertinggal ada 4, Parigi, Buol, satu lagi baru Banggai Laut.
Sekarang bagai laut tidak ada daerah tertinggal. Bagaimana tertinggal? Kita tidak pernah kena inflasi. Bagaimana kita tidak pernah kena inflasi? Karena semua koneksitas antar pulau, antar provinsi, antar kabupaten semua sudah ada. Kita bukan daerah penghasil, kita bukan ada sawah yang besar, tidak ada. Tapi kami tidak pernah kekosongan beras karena koneksitas antara Banggai dan Kendari setiap hari dengan Sabuk Nusantara. Nomor ada 2. Kesana bawa ikan, pulang bawa beras. Di mana ada uang beras? Tidak orang lain di sana. Harga sampai sekian, 90, 100 enggak. Saya kasih ke peringkat kontrol. Kalau harganya naik, saya tidak akan muatkan di kapal Sabuk Nusantara. Karena Sabuk Nusantara itu kapal pemerintah, kapal subsidi. Tidak bisa menaikkan harga di sini. Begitu. Habis 9 bahan pokok, saya kasih masuk kapal ke Makassar. Kapal apa namanya? 113 Sabuk Nusantara ke Makassar. Habis gula di sini, kapal Gorontalo bawa gula, bawa aqua di sini. Maka kita tidak kena inflasi. Begitu tidak kena inflasi, pasar terbersih di provinsi Sulawesi Tengah, pasar baru. Karena malam hari ini juga saya mohon doanya, ruas jalan kita tinggal sedikit untuk kita perbaiki. Yang kemarin seharusnya sudah selesai, saya dapat anggaran kurang lebih 250 miliar. Karena habisnya si anggaran nasional, maka isola saya dapat tinggal 27 miliar. Jadi isola jembatan yang ada di Paisukuso itu sudah masuk anggarannya di provinsi kurang lebih 25 miliar. Tapi kalau depannya, kalau tahun ini agak mepet dan bersalah di tahun ini mepet anggarannya. Di tahun depan lah kita mulai perbaiki. Teman kota nanti saya lihat ini teman-teman saya yang saya ada di DPR ini upacara karena KPD pagar tuh. Insya Allah tahun depan tidak akan kita boleh pakai. Sudah saya rancang. Yang dapat saya sampaikan kepada kita semua, lebih kurangnya mohon maaf kalau ada kalimat saya yang tidak sempurna. Itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa yang tentunya tidak kurang dari kesalahan. Tapi kalau ada kalimat saya yang benar, tentunya itu datang dari Allah SWT. Terima kasih segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf kalau terlalu lama.